Bapak Asori Lauli. Tentunya di instansi kita ini SMK Negeri 1 Hiliduho, Kabupaten Nias, Sumatera Utara. Nah, Bapak Ibu guru, saya di sini akan menyampaikan atau memaparkan budaya positif di sekolah, ya, merupakan hal yang penting ketika kita sebagai guru di sekolah, sebagai warga sekolah, untuk melakukan budaya positif di sekolah. Contoh sederhananya adalah mengajak peserta didik untuk menjaga kebersihan sekolah, kemudian menerapkan 5S. Ya, tentunya kita semua masih ingat dan segar akan 5S yang mulai dari senyum, sapa, salam, iya, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu guru, saya juga di sini mengajak kita semua untuk membuat satu visi di sekolah kita, ya. Visi yang bagaimana? Tentunya yang mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Bisa kita sama-sama lihat Bapak Ibu bahwa visi di sini mewujudkan murid berprofil pelajar Pancasila melalui gerakan budaya positif di sekolah. Nah, kira-kira prakarsa perubahan apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan visi ini? Yang pertama, meningkatkan minat baca yang dapat mewujudkan murid yang mandiri dan bernalar kritis. Mandiri dan bernalar kritis ini merupakan ciri atau prinsip dari profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Kemudian, tahap-tahap untuk melakukan prakarsa perubahan ini ada namanya BAGJA, ya, BAGJA. B-nya apa? Kita mulai dari yang pertama. B, buat pertanyaan utama atau define. Di sini kita disuruh atau dituntut untuk melakukan pertanyaan utama, kira-kira 1-2 saja, secara redaksional menyertakan dengan prakarsa perubahan yang telah tertulis. Apa yang kita buat Bapak Ibu? Yang pertama, apa yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan minat baca dan bernalar kritis siswa di sekolah kita ini SMK Negeri 1 Hiliduho. Kemudian, tindakan apa yang kita lakukan? 1. Mengeksplorasi kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan minat baca dan bernalar kritis. Mungkin kegiatannya nanti yang bisa kita bayangkan 1, menerapkan kegiatan baca hening, mungkin. Kemudian nanti kita akan berkolaborasi untuk mendapatkan ide-ide dari Bapak dan Ibu supaya terwujudlah visi daripada sekolah kita ini. Kemudian mengobservasi tingkat minat baca dan bernalar kritis. Kita observasi dulu, kita lakukan pengamatan. Misalnya di kelas Pak Risman 10 TPH. Apakah di sana tingkat bernalar kritis siswa sudah tinggi atau apakah di sana minat baca siswa sudah tinggi? Apa memang apakah pembelajaran selama ini berpusat hanya pada buku saja? Harapannya Bapak Ibu dengan adanya seminar ini nanti kita tahu dan kita terapkan bahwa pembelajaran ini akan kita mulai dengan keterlibatan siswa. Ya, kemudian yang ketiga berkolaborasi dengan kepala sekolah atau atasan kita, kemudian dengan sejawat dan teman-teman sekalian. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa di kelas 10 minat belajarnya masih rendah atas nama siapa? A, B, dan C. Di kelas 11 ada juga siapa? Mungkin sebagian atau yang lain. Jadi kita kumpulkan dan kita buatlah satu kegiatan yang positif. Misalnya apa yang tadi kita laksanakan dulu, 15 menit membaca. Supaya minat membacanya tinggi. Tentunya bahan bacaannya juga bukan melulu soal pelajaran PJOK, matematika, PPKM, bukan. Boleh dongeng, boleh puisi, boleh pantun, apa-apa saja yang bisa membuat mereka semangat dan minat belajarnya tinggi. Oke ya Bapak Ibu, sekarang kita di sini ya. Ya Bu. Baik, kita lanjutkan ke tahap selanjutnya A. A yaitu ambil pelajaran atau discovery. Di discovery ini kita sudah mulai ke tahap siapa saja yang sudah berhasil ketika kita melakukan hal yang sebelumnya. Kemudian aktivitas apa saja itu tadi gerakan baca hening atau 15 menit literasi. Kemudian situasinya bagaimana? Situasinya di apel pagi 15 menit sebelum masuk ke ruangan. Jadi apel paginya tidak
kemudian guru dan siswanya sendiri harus kita libatkan. Ya, kemudian mencari contoh nyata pembelajaran yang meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap minat baca. Ya, misalnya ada satu tokoh yang kita perkenalkan kepada siswa kita bahwa ini loh pencipta lagu ini dulunya membaca, atau yang menciptakan puisi ini dulu Hairul Anwar ini tidak membacanya sangat tinggi, jadi kita kenalkan tokoh-tokoh itu. Oke, kemudian kita masuk ke tahap 3. Yaitu G, gali mimpi. Ya, di sini kita diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif. Namanya juga gali mimpi, berarti apa yang kita sudah imajinasikan, apa yang sudah kita bayangkan, kita lakukan. Oh iya, gali mimpinya seperti ini. Berarti pertanyaan yang cocok di sini adalah apakah kebiasaan yang akan terjadi jika minat baca dan bernarasi siswa sudah meningkat dan berjalan dengan baik. Kira-kira kalau si A yang minat bacanya rendah tadi, ketika minat bacanya sudah tinggi, kira-kira apa sih yang terjadi? Apa sih dampaknya kepada si anak itu? Nah, itulah yang kita gali. Hanya oh iya, berarti dia akan semakin aktif dalam berkomunikasi dengan positif. Nah, jadi ya, kemudian tindakannya membuat deskripsi sikap dalam merespon kesalahan siswa. Misalnya ini kepada kita Bapak Ibu semuanya. Ketika siswa salah, respon kita bagaimana? Peran kita sebagai guru bagaimana? Apakah peran kita menghukum, menegur, membuat orang merasa bersalah? Kemudian satu lagi ada namanya pemantau. Ya, nanti kita akan bahas lebih lagi Bapak Ibu. Setelah kita gali mimpi, kita akan masuk ke jalan rencana. Jika kita gali mimpi kita, kemudian kita buatlah rencana kita. Ya, dengan cara apa? Berkomunikasi atau berdialog dengan siswa tentang pola pikir dan konsep kegiatan yang dapat meningkatkan pemahaman peserta didik. Ya, di sini pertanyaannya juga perlu kita lakukan adalah apa sih langkah-langkah yang bisa dilakukan? Apa terobosan yang dapat meningkatkan pemahaman siswa atau minat baca siswa? Ya. Kemudian yang terakhir adalah atur eksekusi. Nah, di antara semua tahap-tahap dia tadi, maka masuklah kita ke tahap terakhir, yaitu atur eksekusi. Bapak Ibu, perlu kita sadari atau kita sedarkan kembali bahwa dalam setiap kegiatan pembelajaran kita juga termasuk menjadi pemeran eksekutor, ya, atau pengambil tindakan eksekusi. Bagaimana tindakan kita? Guru atau kasih jawab kepala sekolah setelah mengobservasi ke kelas, maka akan menghitung datanya lagi. Siapa sih yang masih kurang dalam minat membaca, berhitung atau numerasi? Ya, kemudian setelah itu mari kita berkoordinasi dengan orang tua murid. Berarti Bapak Ibu melibatkan semua warga sekolah dan orang tua. Ya, kita undang orang tua atau wali siswa. Itu anak kita ini minat membacanya masih rendah. Dia lebih dominan kemana kira-kira di rumah? Apakah dia memang bekerja keras di bidang yang lain? Jadi tugas kita hanya mendorong siswa saja. Nah, potensinya sudah ada, mari kita dorong si siswa tersebut atau si anak tersebut. Oke, baik Bapak Ibu. Seperti yang sudah saya bilang tadi bahwa kita sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama, membuat orang merasa bersalah. Contohnya, Bu, enggak kasihan kamu bahas sama ibu. Kalau kamu ribut di kelas,
menunjukkan identitas. Halo Nugu, selamat pagi. Kenapa kamu sepertinya merasa gugup dan ketakutan? Misalnya kalimat yang seperti itu. Kita stabilkan dulu identitasnya. Apa yang kamu rasakan hari ini? Ya Bu, saya terlambat, saya merasa bersalah. Ketika identitas masalahnya sudah stabil, maka kita tanyakan keyakinan atau peraturan. Keyakinan ini sama dengan peraturan. Kamu masih ingat kan keyakinan sekolah kita? Kamu masih ingat kan keyakinan atau peraturan sekolah kita? Kalau hari Senin kita upacara nggak boleh berangkat kan? Itu kira-kira. Kemudian langsung modifikasi tindakan yang salah. Tidak apa-apa dong, teman-teman pun ada yang terlambat. Tetapi kamu tidak boleh menggunakan lagi. Ya, karena ini sangat berdampak kepada keberlangsungan pembelajaran hari ini. Kira-kira seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, di sini sudah ada beberapa kasus yang saya ambil. Yang pertama, ada seorang guru matematika sekaligus wali kelas 8, yaitu Ibu Sati. Kebetulan Ibu Sati ini sakit, mereka tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikanlah guru pengganti, namanya Ibu Eni. Ya, Ibu Eni ini baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan yang bernama Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai itu menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya sama Ibu Eni. Tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu Ibu ya. Namun, Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, Ibu, santai saja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali, Ibu Santi tadi yang wali kelasnya, serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Rupanya Ibu Eni melapor kepada Ibu Santi sebagai wali kelas. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan atau memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ya, tindakan pertama meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun, Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati. Ibu Santi, baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Jadi si Ibu Santi ini menawarkan dulu kepada si Vivi dan Natali, ada nggak gagasan? Ada nggak ide untuk memperbaiki rasa tidak hormat kepada Ibu Eni? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai pengganti. Nah, dari kasus 1 Bapak Ibu, langkah-langkah restitusi apa yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Ibu Santi sudah melaksanakan semua langkah restitusi, ya, yaitu menstabilkan identitas dalam kalimat. Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ibu Santi menanyakan kembali tuh apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati kepada Ibu Eni. Mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormat kepada Ibu Eni. Apakah mereka bersedia untuk memperbaiki kesalahan yang ada? Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Nah, yang pertama kan langkahnya tadi menyadari kesadaran mereka dulu.
Kemudian bersedia meminta maaf. Ketiga, mengadakan diskusi kelompok penerapan keyakinan kelas dengan teman sekelasnya. Kemudian hasilnya dikirim ke email Ibu Eni. Ya, yang terakhir mengusulkan kepada kepala sekolah, tadi kepala sekolahnya Bapak Hasan, agar Ibu Eni menjadi guru pengganti apabila Ibu Santi berhalangan hadir. Nah, Bapak Ibu sekalian, budaya positif di sekolah ini perlu kita lakukan supaya memang visi kita yang utama tadi menjadikan siswa menjadi pelajar yang berprofilkan Pancasila itu terwujud. Apa saja hal-hal yang perlu kita lakukan? Satu adalah berkolaborasi. Ya, tentu sangat penting berkolaborasi Bapak Ibu, karena ketika saya melakukan itu sendiri, saya tidak akan mampu. Banyak hal yang harus dilakukan mulai dari awal. Ya, tidak apa-apa kalau kita masih sedikit lambat dalam perwujudan budaya positif sekolah. Harapannya ini tetap kontinu dan berkesinambungan supaya sekolah kita SMK Negeri 1 Kinijuho ini menjadi wadah pendidikan di mana pelajarnya berprofil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, demikianlah seminar mini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak ini kita semua bisa